Oke guys, sekarang gue lagi ada di daerah ini dekat stasiun Jakarta Kota ya. Kebetulan gue sekarang ikut Jakarta Walking Tour ya. Ini mau keliling-keliling Jakarta, jalan kaki, nggak keliling Jakarta juga sih. Cuman daerah deket Kota Tua aja. Tiga kelompok, rutenya sama semuanya karena ada 3 band yang bertugas di sini. Ada aku, Ara, ada dan juga ada Cindy. Ya, nanti yang dipanggil namanya langsung semua. Pertama-tama izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku dari Jakarta Good Band, nama aku Ara. Hari ini akan mendampingi kakak-kakak untuk rute Sunda Kelapa. Jadi awalnya jalan kakinya 3 jam. Ya, karena pandemi kita potong rutenya jadi ada Old Town, Kota Tua, dan juga Pelabuhan Sunda Kelapa. Gitu. Jadi yang kakak-kakak ini hanya di sekitaran dan sebagainya. Ini adalah kantor ekspedisi ya. Nah, baru ya setelah kemerdekaan. Nah, bangun dari tahun 1928. Ya, yang tertua masih. Oke, tadi selesai kita dari Museum Mandiri, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Kita rutenya sekitar kurang lebih mungkin 4 kiloan ya. Jadi dari beberapa orang tadi tuh kita dibagi 3 kelompok. Per kelompoknya sekitar 7-8 orangan. Pada tahun 1625 ini pernah menjadi gereja dikhususkan untuk orang Belanda yang sudah memilih agama Katolik dan juga Protestan. Dan gereja 1628 dijadikan gudang meriam oleh Belanda karena saat itu Belanda dan juga kerajaan Mataram, Sultan Agung. Ya, jadi pasukan Sultan Agung itu dibelau. Kalian lihat di tampak depannya. Simetris, terus ukiran di pilarnya. Bapak Anies menobatkan Museum Indonesia sebagai museum terbaik di Jakarta. Ada yang tahu ini dulunya apa? Bank. Kalau sekarang kita kakak-kakak tahunya karena sudah merger dengan Standard Chartered Bank. Ya, ini Chartered Bank of Australia, India, dan juga China. Kantor pertama mereka di Nusantara ada di Jakarta ini. Kita lihat kita sudah sampai di sorongnya dari toko merah. Ada yang tahu nggak sih dibangun tahun berapa dan dulunya tuh apa sih bangunan tersebut? Rumah Wakil Jenderal Gubernur Belanda atau VOC saat itu. Dibangun untuk rumah dari Baron van Inhofe. William Baron van Inhofe adalah wakil jenderal gubernur VOC saat itu. Gubernurnya siapa? Berarti ada Adrian Falconer. Bangunan ini dibangun 1730. Yes, 1730 dibangun menjadi sebuah tempat tinggal. Warnanya putih ya, bukan merah seperti sekarang. Setelah itu kan kita ada kejar pecinan pertama di Batavia di tahun 1740. Itu adalah pembunuhan massal warga Tionghoa di kota Batavia karena saat itu pengangguran lagi tinggi-tingginya di dalam kota Batavia. Adrian Falconer sebagai gubernur saat itu bingung, ini pengangguran gimana? Sedangkan orang Tionghoa itu usahanya tetap lancar jaya. Nah, akhirnya dia punya ide licik untuk mengirim beberapa ribu orang Tionghoa pergi ke Sri Lanka menggunakan kapal. Katanya Adrian, kalian boleh membangun sebuah pabrik di sana. Tapi rumor yang beredar mereka dibunuh di tengah lautan. Oke. Nah, kedua ini dibuat oleh 3 arsitek kenamaan Batavia, yaitu arsitek Belanda. Ada Edward Kuiper, Vermeer, dan juga Marius Hulswil. 1899 sampai dengan 1901. Sudah jelas di sini tulis Marius Hulswil. Padahal Marius Hulswil hanya membangun
sekarang jadi menara karena itu arsitekturnya namanya neogotik. Bangunan ini dibangun oleh mereka bertiga. Ada sejak zaman VOC karena memang dibuat oleh Jan Pieter Zoon-koon. Ya, Jan Pieter Zoon-koon itu dulu punya keinginan tidak mau menamai kota ini sebagai kota Batavia karena dia mau namanya jadi New Horen. New Horen adalah kota kelahiran dari Jan Pieter Zoon-koon, tapi tidak disetujui. Kenapa kita nggak memikirkan tentang arti-arti atau yang nama-nama yang gampang diingat oleh seluruh warga Belanda? Dipilihlah adalah suku asli dari Belanda, Bataviaren. Itu adalah suku asli Belanda. Sekarang itu perbatasannya dengan Jerman. Berarti karena menggunakan bahasanya juga bahasa Jerman, suku itu adalah suku pertama atau suku nenek moyang dari orang-orang Belanda. Jadi dipilihlah nama Batavia menjadi nama kota kita sebelum jadi Jakarta. Waktu itu sempat ada perbincangan Bapak Gubernur kita mau mengganti nama menjadi Batavia. Pernah nonton beritanya? Tapi itu terjadi pro kontra karena para sejarawan tidak setuju. Kalau itu kan sisi lautnya kan sampai dengan Tanjung Priok ya. Tanjung Priok itu termasuk sisi kan oleh wakil gubernurnya. Saat itu Bapak Sandiaga Uno yang sekarang jadi Menteri Pariwisata. Ya, nah itu belum pernah dibuka ya Pak. Oke, kita udah mengunjungi sekitar 4 destinasi ya, 4 destinasi tempat bersejarah yang ada di Kota Tua, dan sekarang menuju ke destinasi berikutnya. Gedung apa ini, kita coba dengar dari mbaknya. Di depan gedung yang di situ ada tulisan 1927. 1927 itu kira-kira tahun pembangunan atau tahun selesainya? Oke, jadi memang selesai direnovasi ya, karena bangunan awalnya dibangun tahun 1884 menjadi kantor percetakannya Batavia. Ya, kantor percetakan ini adalah yang mencetak koran berbahasa Belanda dan juga yang punya wewenang khusus untuk mencetak undangan, surat kematian, dan edaran penting percetakan yang boleh mengeluarkan surat kematian. Jadi kalau ya, menara itu memang menggambarkan menara Syah Bandar atau menara pantau. Ya, jadi memang untuk memantau sekitarnya, bukan tapi untuk kedatangan kapal, bukan. Ya, jadi ini adalah kantor perbankan dan juga perkebunan. Jadi dia menaungi perbankan dan perkebunan, yaitu Rotterdam Lloyd. Rotterdam Lloyd ini juga sebelahnya dulu ini bangunannya luas ya Kak, sampai nanti kita lewatin itu udah rubuh karena termasuk tipe A yang dibiarkan rubuh karena usia. Dulunya adalah toko buku pertama di Batavia. Ya, jadi bagian dari Rotterdam Lloyd ini dulunya memanjang ke sana, itu ada toko buku pertama yang sisi jalan sana. Nah, oke guys, ini adalah spot terbaik untuk melihat Kali Besar ya. Ini kelihatan banget apa namanya tuh, kayak pemandangannya. Lihat, coba, keren banget guys. Oke guys, kata mbaknya ini adalah dulunya difungsikan sebagai toko buku pertama ya, tapi memang karena sudah usianya sudah mungkin ratusan tahun, hancur dan dibiarkan jadinya kayak gini guys. Oke guys, ini adalah bangunan cagar budaya yang kategori A, jadi yang tidak diperkenankan untuk diperbaiki guys. Oke guys, ini kita bisa lihat ya di sini bangunan-bangunan yang bersejarah yang punya arsitektur keren, tapi ini sayang banget ya. Ini kalau menurut gua tuh ini tuh ada kabel-kabel yang ngurangin keindahan ya. Sayang banget gitu, kayak ngerusak gitu kalau menurut gue sih. Ini sudah dijelaskan sejarahnya, bahwasanya Meriam Sijoko ini sebenarnya bukan punya Belanda, tapi punya Portugis.
dibuat di Macau untuk menjadi atau dikirim ke benteng pertahanannya Portugis di Malacca, Malaysia. Ya, karena pada tahun itu juga ada pertempuran antara Belanda dan juga Portugis yang dimenangkan oleh Belanda. Oke guys, ini tadi berdasarkan keterangan dari si mbaknya, ini tangan apa namanya itu kayak simbol kayak gini tuh kalau di Indonesia itu lambang mesum, tapi kalau di Eropa ini ternyata lambang kebebasan guys. Tram menggunakan kekuatan atau kereta kuda terlebih dahulu yang lahir dari tram listrik. Ya, dulu ini teman-teman pernah sebelah. Jangan bayangin jadi blok-blok seperti sekarang karena masih tanah merah dulu. Ya, jadi masih tanah merah ini dijadikan lapangan parkiran. Oke, nah ini yang tersisa sekarang. Jadi kakak bisa lihat bahwasanya kita dulu punya tram. Jangan bayangin tram kayak komuter lain ya, karena cuma ada 2 gerbong aja. Ya, jadi panjangnya cuma 2 gerbong. Jadi dam ini, nah bisa dilihat kan itu ada yang hitam tempat kucuran airnya tuh. Nah ini ada tangga ke bawah. Memang ini dulunya dulu sumber air. Jadi mereka yang bekerja di Taman Fathahillah bisa cuci muka atau minum dari sumber air ini. Ya, kalau kita bisa bayangin seperti Taman Sari di Yogyakarta, nah itu kan ada pancuran-pancuran airnya. Mereka juga punya pancuran air nih di sini. Aliran airnya datang dari mana? Dari arah pancuran air Glodok. Ya, pancuran air Glodok itu memang pancuran air yang sangat besar. Itu juga menjadi asal-usul nama Glodok. Ketika airnya turun mengenai wadah kayu, bunyinya grojok, 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 grojok. Orang Tionghoa sulit melafalkan grojok, jadilah Glodok, 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 Glodok. Oke guys, ini berdasarkan keterangan dari si mbak guide-nya gitu kan, gue juga baru tahu ya. Ternyata dulunya di sini adalah tempat eksekusi mati untuk para penjahat atau ya koruptor atau kriminal lah ya daerah sini. Sebelum adanya balai kota, ini kan 1707 sampai 1710 baru jadi ya. Eksekusi dilakukannya di depan gerbang Amsterdam. Ya, dan pilihannya cuma gantung. Hanya digantung. Kalau di sini sudah ada 2 pilihan, dipenggal atau digantung. Jadi diadilinya atau pembacaan kedakwaannya dilakukan di lantai 2 yang dulunya menjadi pengadilan tinggi. Ya, jadi lantai 2 itu adalah pengadilan tinggi, makanya di sisi lantai 2 itu ada pameran meja pengadilan. Itu meja kayunya masih asli. Nah, untuk kita yang diadili, khususnya mereka yang menengah ke bawah nggak boleh duduk di kursi meja pengadilan. Mereka harus duduk di lantai menunggu dakwaan mereka. Ya, jadi udah dibedakan. Kalau pejabat-pejabat tinggi duduknya setara sama hakim dan jaksa. Kalau yang lain inlander, nah duduknya di bawah. Setelah ini sudah ditutup menjadi pengadilan, pengadilan tingginya dipindahin ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Ya, makanya bentuk banyak pilar-pilar seperti pengadilan tinggi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung kan bentuk bangunannya seperti itu ya. Itu memang dikhususkan untuk pejabat-pejabat tinggi aja yang diadilin di situ. Di sini lehernya dimasukin dulu gini nih. Kepalanya ditutupin ya, cuma matanya aja yang dibuka. Ya, jadi ketika digantung juga udah ditutup lehernya, semuanya kepalanya ditutup, dikarungin, cuma matanya aja. Jadi ketika sudah dileherkan, dibacakan eksekusinya, hitungan ketiga lonceng berbunyi teng, tarik, jatuh dia. Kalau ini langsung set. Jadi mungkin ada kepala-kepala berkeliaran sekarang di sini. Ramainya sama seperti sekarang, karena dulu wajib hukumnya menonton eksekusi. Kalau aku udah sering nggak pakai gula, jadi aku pakai gula ya. Yang mau pakai gula silakan, gulanya di sini. Enak nggak pakai gula ya? Gimana yang lain? Gimana? Lebih suka yang nggak pakai gula apa pakai gula? Tawar sih. Tawar sih, tapi berasa kunyit asamnya jadi lebih berasa ya. Nah, ini kan Oke, kayaknya dicukupkan sekian kita Jakarta Walking Tour hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa ikut lagi untuk walking tour di destinasi yang lainnya ya, di rute yang lainnya. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan share, subscribe, dan tunggu video selanjutnya.